Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sallallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang Ramadan, alhamdulillah kita sudah memasuki di babak kedua. Pada malam hari ini malam 11 malam sutas. Makanya doa kita adalah Allahumma rahmi ya arhamar rahimin. Ada sebagian Allahumma rahmi ya arhamar rahimin di 10 pertama. Maka kita menyesuaikan dengan kejadian awal kejadian diri kita, bagaimana Allah mencipta diri kita, bahwasanya diri kita tercipta awal dengan pengampunan dahulu, pengakuan. Maka pengakuan itulah yang kita baca di 10 pertama, yaitu Allahumma firli yutubi ya rabbal alamin. Jadi kita minta ampun dahulu. Rahmat akan Allah berikan apabila kita sudah meminta ampun. Maka 10 malam pertama itulah fase di mana kita meminta ampun dengan Tuhan. Dan ini kita memasuki Allahumma rahmi ya arhamar rahimin. Ya Allah, rahmatkanlah, curahkanlah rahmatmu padaku, atau bahasa kita kasih sayangilah. Karena di 10 terakhir ikun minannar, pembebasan dari azab atau pembebasan dari neraka. Maka perlu kita mengenali sejarah bagaimana kejadian Allah mencipta 7 hari atau 7 nama hari. Di dalam sebuah hadis qudsi dari Imam Ahmad, khalaqallahu turba yaumas sabti, dikatakan bahwasanya Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu. Nah, jadi kalau hari Sabtu itu bumi kita tuh ada. Makanya bahwasanya penciptaan Allah, penciptaan alam semesta dalam 6 masa. Mulai hari apa? Allah mencipta dulu, merancang hari Ahad, kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, 6 itu sudah 6 masa. Sabtu jadilah alam semesta ini. Sesuai dengan bunyi hadis, khalaqallahu turba yaumas sabti, sesungguhnya alam semesta Allah ciptakan pada hari Sabtu. Kemudian wa khalaqa fiha jibala yauma ahad. Jadi pada Sabtu kan Ahad pulang berguling. Nah, maka ia menciptakan gunung-gunung pada hari Ahad. Jadi hendak membantu hari Ahad pas. Karena hari gunung, hari bantu itu makas itu. Jadi tidak ada peranasan hari Ahad bertemuan tahu itu bila saja. Ini tidak hanya hari Ahad, bila saya hitung kalas jangan peranasi juga kejadian katanya bantu. Jadi Allah ciptakan gunung pada hari Ahad. Jadi yang kita hendak berusaha urusan penarasan terus hari Ahad kabar kejadian. Kemudian wahalakal sejarah yaumal isnai, kata Allah, dan pepohonan aku ciptakan pada hari Senin. Nah, jadi hari Senin itu Allah ciptakan pepohonan. Menghadap menanam lumbu, menanam tanam bagus nih hari Senin. Tapi menanam lah, bukan menanam bibit. Menanam bibitnya lain. Nang memikirkan sudah tumbuh. Karena Allah mengadakan pepohonan itu sudah jadi berarti hari Senin. Jadi sudah.
Kemudian wa khalaqal makhluqa yaumal salasa. Kata Allah, dan pada hari Selasa aku ciptakan yang tidak aku sukai. Nah, ini contohnya ini. Kebanyakan tafsir atau ini bahasa di masyarakat bahwasanya Selasa jadi hari sial, karena memang Allah menciptakan yang ia tidak sukai pada hari Selasa. Bukan berarti itu sial. Sesuatu yang tidak disukai Allah pun menciptakan. Ada kita bila yang ada suka lawan seseorang kulir maka lagi. Sedangkan Allah yang ada suka Allah ciptakan. Berarti bila kita ada menyukai sesuatu apapun jangan dibenci. Ini bahasanya. Bukan harus dihindari. Allah menciptakan sesuatu yang ada disukai. Ini sama. Kita misalnya ada makan sesuatu yang kita ulah, tapi kita ulah biasalah kira-kira kita ulah sesuatu wadah misalnya kita kan makan tapi kita mau ulah, itu sama. Kita menciptakan sesuatu yang tidak kita sukai, kita ulah, kita bikin sesuatu yang tidak sukai. Apakah kita membenci apa yang kita ulah tadi? Sama. Maka Selasa dikenal dengan hari sial. Ini bahasa masyarakat. Di sini dikatakan bahwa Allah menciptakan yang tidak dia sukai. Beda dengan Tuhan kita. Akhirnya begitu kita tidak menyukai akan seseorang, begitu kita tidak menyukai akan hal apapun, kita tidak mau. Sedangkan Allah, sesuatu yang tidak Allah sukai Allah mau. Ia ciptakan. Contoh apa? Sifat buruk. Apakah Allah menyukai dengan sifat buruk? Tapi Allah ciptakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafsi wa masawwaha. Setiap jiwa, setiap diri membawa sifat buruk, yaitu sifat fujur, sifat buruk. Sifat buruk siapa yang menciptakan? Allah. Sifat buruk siapa yang menakdirkan? Allah. Allah juga. Seandainya ada Allah sifat fujur pada Allah ciptakan, berarti Allah. Artinya apa yang dicatat kalau hanya kebaikan yang ada. Inilah tujuan Allah menciptakan sesuatu yang ia tidak sukai pada hari Selasa. Kemudian wa khalaqal nura yaumal arbiyah, dan aku ciptakan nur atau cahaya pada hari Rabu. Jadi hari Rabu ini adalah terciptanya nur. Bejanya lampu ini berdikatik benar, artinya teranglah. Allahu nurus samawati wal ardh. Kepunyaan Allah lah langit dan bumi, artinya nur menerangi langit dan bumi. Itu hari Rabu yang jadi kita ada siangnya. Kemudian wa wasafiha dawab yaumal khamis, dan Allah ciptakan segala macam jenis hewan pada hari Kamis. Jadi akan hendak berimun ayam, berimun ternak, ini bagus hari Kamis, harinya memang artinya sifat kebinatangan. Makanya ada dalam sesuatu itu, kenapa hari Kamis ini misalnya habis asar itu baik kesan membuang sifat buruk. Kenapa? Karena mengandung sifat kebinatangan di situ. Kemudian wa khalaqal adama ba'dal asyri min yaumi jum'at fi akhir khalqi fi akhir sa'ati min sa'ati jum'at bima baina asri ilal lail. Ini panjang. Kata Allah, aku ciptakan Adam pada hari Jumat ba'da asar. Jadi Adam itu diulang habis asar hari Jumat, di waktu yang akhir hingga malam hari sampai subuh Sabtu tutup. Jadi orang ajar subuh akhir jadilah ada, nyatalah ada. Inilah penciptaan alam semesta yang dikenal dengan 7 hari.
Kemudian dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diterangkan bahwa Allah Ta'ala menciptakan tubuh Adam dari segala penjuru bumi. Adapun kepalanya dari debunya Ka'bah. Jadi kepala kita ini dari debu Ka'bah di Makkah. Kemudian dadanya dari segala penjuru bumi. Nah, dari segala penjuru bumi ini berarti timur, barat, utara, selatan. Dada kita ini lengkap 4 penjuru. Makanya kiblat dada ini, karena dada itu ada 4 penjuru, diarahkan harus satu, jangan sampai hancur. Diarahkanlah ke Makkah dada. Makanya orang sembahyang ada 3 ya kiblat. Yang pertama kiblat dada, kemana arahnya? Ke Baitullah, ke Makkah. Kemudian kiblat hati kemana? Kepada Allah. Kiblat mata kemana? Ke tempat sujud. Jadi 3 kiblat ini jangan sampai berpaling. Jadi aku sembahyang dia sebelum mata memandang sama tempat sujud, jangan takbiratul ihram dulu, karena kiblat belum sempurna. Syarat berdiri betul, dianggap betul itu ketika ia berdiri dadanya menghadap ke kiblat Baitullah. Kemudian hati hanya kepada Allah, jangan tengah pasar, tengah rumah, jangan juga hati. Bujur-bujur hanya kepada Allah hati. Kemudian mata ke tempat sujud, jangan kemana-mana mata, hanya rupiah takbir. Bila mata masih cager ke muka, jangan takbir dahulu, karena tidak disebut berdiri betul. Syarat berdiri betulnya itu masih kurang lengkap. Maka pandangan mata ke tempat sujud jangan sampai berpindah-pindah, kecuali 2 hal. Yang pertama, boleh mata itu berpindah dari tempat sujud adalah ketika mengucap isyarat syahadat di dalam tahiyat, boleh. Tahiyat awal, tahiyat akhir, boleh. Yang kedua, boleh memindahkan pandangan mata dari tempat sujud ketika mengucapkan salat akhir salat, boleh ke kanan dan ke kiri, 2 hal aja. Makanya bila inya mata, kebiasaan kan kita bila inya berdiri pas mengangkat tangan, mata tuh mengiringi tangan, keangkat juga lurus ke muka, jangan sampai. Kenapa? Inilah berpaling daripada kiblat yang namanya. Sempurnanya sholat, sempurnanya 3 kiblat dan arah kiblat disempurnakan dulu. Kemudian punggungnya juga, perutnya dari debunya hidia. Nah, jadi kita bila mencapai paruh kita lawan punggung. Punggung ini artinya pinggang bagian belakang. Ini diambil daripada tanah dan dihidia. Amun hendak membuktikan buka yang pilih dia, lihat pinggulnya, langkah benar pinggulnya. Makanya pinggul itu bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke depan, bisa ke belakang lama. Karena memang tanah yang dasar berulang pinggul kita ini diambil daripada debunya yang ada di hidia. Makanya langkah pinggang kita. Kemudian tangan dan kakinya. Tangannya dari tanah Maghrib dan kakinya dari tanah Maghrib. Inilah turun Al-Quran. Walillahil Maghrib wal Maghrib fa'ainama tuwallu fassama wajhuna. Tangan dan kaki lambang daripada tanda-tanda bahwa ini adalah tanda kekuasaan Allah semuanya. Maka kita pahami di sini bahwasanya ketika kita ini dicipta dari berbagai penjuru muka bumi itu, Allah Ta'ala menjelaskan tentang penciptaan alam
semesta, kemudian dari alam semesta Allah ciptakan Adam dari bumi-bumi yang 7. Adapun kepalanya dari bumi pertama, tingkatannya pula. Bumi kita ada 7 tingkatan, maka tingkatan pertama bumi pertama kepala Adam, kemudian bulunya langit yang kedua, kemudian dadanya bumi yang ketiga, tangannya bumi yang keempat, kemudian punggungnya bumi yang kelima, paha dan pantatnya dari bumi yang keenam, dan betisnya dari bumi yang ketujuh. Jadi sebenarnya kita ini tasumsa, betis kita itu di atas sebenarnya. Dari mana kemudian nih lihat kita lahir, betis kamu dulu kepala kamu dulu, itu menandakan bahwasanya kaki kita itu adalah bumi yang ketujuh, ini berhulu. Tiba sudah lahir ke dunia, betis menjadi catatan kepala ke atas, inilah timbul. Artinya kita ini kada ingat lagi dengan asal kita, inilah letak penyakit hati, letak egonya kita, letak kesombongan diri kita, karena kepala berbalik ke atas itu sudah ini. Sesungguhnya Allah ciptakan kenapa kepala kita ini dari langit yang pertama, karena kita sujud adalah menyentuhkan dahi kita ini ke bumi yang pertama supaya jangan sombong. Kita ini biasanya ditapak di kepala kita kasih jum. Tapi ketika sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian ia ruku, kemudian ia sujud, adalah nasari. Hanya ujar imam Allahu Akbar, sujud itu saudara, adalah yang nasari. Tapi bilanya waktu berbaris, tapak di kepala, pengelaian. Tapi ketika sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, ia ruku, kemudian ia sujud, hanya diperintahkan dengan Allahu Akbar, sujudlah semua. Inilah menandakan bahwasanya kadang-kadang diri kita itu lupa dengan asal kejadian diri kita. Maka penciptaan alam semesta dinamai dengan 7 hari. Ada penamaan 7 hari. Maka bagaimana kita dalam beramaliyah pada hari-hari yang 7 ini? Nah, jadi cara kita beramaliyah sesuai dengan penciptaan hari, karena wayah ini marak dengan nama Jumat Berkah. Kami Jumat Berkah ini bersedekah, Kaina mengarasi bungkus berbagi-bagi, bukan salah, bagus. Tapi apa? Jumat adalah sedekah bagi diri. Kita ini bersyukur karena kita ini ada sedekah itu. Jadi sedekah Jumat Berkah itu berkahnya karena roh dan batak tubuh bersatu, itu Jumat Berkah. Berkahnya kita tuh kita hidup, kita ada. Kemudian kalau kita hendak bersedekah, kan diri kita ini berusaha supaya usaha kita ini berkah. Apabila bersedekahnya, kita lihat di sejarah di sini dijelaskan. Nah, ingat ada kita penjelasannya bahwasanya pepohonan Allah cipta pada hari Senin. Pepohonan itu tumbuh, ditata tumbuh, itu lambang usaha. Jadi kalau hendak bersedekah, mensyukuri bahwa diri ini ada dan diri ini dan adanya tugasnya berusaha, maka bersedekahlah pada hari Senin. Kepada siapa? Kepada anak yatim. Jadi kalau bersedekah lawan anak yatim bagus pada hari Senin, sebagaimana ketika Nabi kita dilahirkan hari Senin, beliau bersedekah dengan anak yatim. Nih, jadi sedekah itu bagus setiap hari sesuai penciptaan harinya. Ini tak tunjuk pada hari Jumat, Jumat Berkah, Jumat hanya diambil Jumat, itu bagusnya biasa diri kita. Panggaringan misalnya kita banyak lagi bersedekah hari Jumat. Lama awal ada bersemangat hidup, banyak lagi bersedekah hari Jumat. Tapi bilanya usaha cara mengalih hari Senin bersedekah lawan anak yatim.
Kemudian sedekah yang bagus lagi tentang usaha kita, baca di sini bagaimana ketika Allah menciptakan yang disebut wabaksa bihadawab yaumal khamis, ini khamis, segala macam jenis hewan. Nah, makanya pohon dan hewan itu adalah lambang daripada usaha diri. Maka apa? Pohon itu adalah matanya. Karena ada matanya juga apa? Hewan, pohon ada matanya. Kemudian Allah ciptakan khamis, artinya khamis diciptakan hewan-hewan. Maka hari Kamis ini konotasinya adalah berkenaan dengan orang yang tidak melihat, karena bahasa hewan. Sifat kebinatangan itu adalah dia tidak mengenal akan Tuhannya. Ini dianggap wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Kita tidak menyadari Tuhan di mana. Kita beserta siapa? Aku ya Tuhan beserta kamu. Tapi kamu tidak melihat. Makanya Nabi itu sampai mengunyahkan tulang ke pasar memberi makannya banyu api orang buta. Nabi, nih rahasia kita hidup. Jumat baik bersedekah untuk diri. Senin dan Kamis baik bersedekah diri dalam berusaha tentang usaha kita. Kemudian dia bila hendak bersedekah hari Selasa, niat-niat bersedekah hari Selasa itu kan ada dia sedekah memperpanjang umur, ya. Artinya menghindari dari kesialan keburukan baik yang hari Selasa. Berarti bersedekah dibalik setiap hari Selasa asal mengenal hari-harinya. Jadi dari Selasa itu bersedekah kita terhindar daripada sesuatu yang jujur atau sesuatu yang buruk. Kemudian kalau hari Sabtu bersedekah, biasa apa? Alam semesta hari Sabtu, diri ini lahir hari Sabtu, dilahirkannya. Berarti kalau sedekah hari Sabtu apa? Sesuatu mengalih yang dapatkan. Sedekah hari Sabtu yang Allah, karena Sabtu itu kan dikenal dengan majusi, harinya api menyala, hari panas. Jadi tidak ada sedekah itu tertumpuk pada satu hari, semua 7 harinya baik, asal dia mengenali sejarah-sejarah penciptaan hari. Jadi sedekah setiap hari mana napasnya sesuai dengan kondisi diri kita. Nanti itu yang bisa kita uraikan dalam majelis singkat ba'da tarawih ini. Insyaallah kedepannya kita akan bahas terus menerus tentang bagaimana kita hidup menghadapi kehidupan di alam semesta ini, sehingga nantinya kita dalam menemukan ajal kita kembali dalam keadaan suci. Apa yang didoakan, yang diharapkan Nabi Muhammad agar umatnya ini masuk surga tanpa hisab, ada golongannya nanti. Demikian, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.